Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Fatira Adilia dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi matematika yaitu tentang bilangan Romawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pengertian bilangan Romawi dan saya akan memfokuskan tentang aturan-aturan bilangan Romawi. Tentunya saya akan juga memberikan contoh-contoh bilangan Romawi agar kalian semakin paham. Untuk itu, yuk simak videoku. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini saya akan membahas materi matematika yaitu tentang bilangan Romawi. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang sedikit saja pengertian dari bilangan Romawi dan juga sedikit saja tentang sejarahnya angka Romawi. Nah, jadi di sini itu saya sebenarnya mau menjelaskan detailnya tentang aturan-aturan bilangan Romawi. Jadi, sebelum kita mengetahui aturan-aturannya, lebih baik kita mempelajari sedikit saja tentang pengertian angka Romawi. Jadi, apakah angka Romawi itu? Angka Romawi itu merupakan sistem penomoran yang menggunakan huruf Latin sebagai simbol untuk melambangkan angka numerik. Nah, angka Romawi atau bilangan Romawi ini merupakan sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Nah, suatu hipotesis itu mengatakan bahwa angka Romawi berasal dari goresan-goresan hitungan yang digunakan oleh para penggembala Italia dan Dalmasia hingga abad ke-19. Tapi sejak munculnya angka modern, angka Romawi ini sudah jarang sekali digunakan. Karena apa? Karena angka Romawi itu tidak efektif dan lebih efektif jika menggunakan angka modern. Maka dari itu, sekarang itu angka Romawi hanya digunakan untuk penomoran hal-hal tertentu. Yaitu angka Romawi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penomoran pada bab buku, penomoran pada seri olimpiade olahraga, serta digunakan untuk menandakan waktu pada jam dinding atau jam tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lambang bilangan Romawi. Nah, lambang bilangan Romawi ini terdapat 7 angka, yaitu I, V, X, L, C, D, dan M. Nah, biasanya saya untuk mempermudah, saya biasanya itu menggunakan jembatan keledai, yaitu IPA, kuliah, cuma dugem. Nah, di sini biasanya saya mengambil huruf kapitalnya saja, yaitu I, V, X, L, C, D, dan M. Nah, angka Romawi ini memiliki nilai. Yang pertama adalah huruf I memiliki nilai 1, V memiliki nilai 5, X memiliki nilai 10, L memiliki nilai 50, C memiliki nilai 100, D memiliki nilai 500, dan M memiliki nilai 1000. Sebenarnya angka Romawi ini sudah ada tabelnya ya, dari 1 hingga 100. Tapi jika kalian menghafal, tentunya kan akan kesulitan. Jadi dibuatlah aturan-aturan dalam mengerjakan angka Romawi, supaya dalam mengerjakan angka Romawi itu bisa secara mudah dan tidak perlu menghafal. Kita hanya cukup menghafalkan aturan-aturannya saja. Nah, apa saja aturan penulisan angka Romawi? Aturan penulisan angka Romawi yang pertama adalah sistem pengulangan. Nah, pada sistem pengulangan ini kita dapat mengulang angka yang sama secara berurutan dengan maksimal 3 kali. Nah, angka Romawi yang bisa diulang itu ada I, X, C, dan M. Mengapa demikian? Karena jika kita menggunakan simbol huruf L, itu kan memiliki nilai 50. Jadi kalau memakai nilai 5, itu tidak bisa. Jadinya yang bisa itu adalah yang ada huruf 1 dan 0-nya. Jadi jika ada 5-nya, itu tidak bisa diulang. Untuk itu, contoh yang pertama adalah II ini jika dijabarkan, I ini memiliki nilai 1. Nah, jika dijabarkan berarti II itu kan 1 ditambah 1. Jadinya jika dijumlahkan nilainya adalah 2. Lalu yang kedua ada XXX. X
ini merupakan simbol dari nilai 10. Nah, jika dijabarkan berarti XXX adalah 10 ditambah 10 ditambah 10, jadinya 30. Lalu yang ketiga adalah CCC. C ini merupakan simbol dari angka 100. Jadi jika CCC ini dijabarkan jadinya 100 ditambah 100 ditambah 100 dan hasilnya adalah 300. Lalu yang keempat adalah MM. MM ini jika dijabarkan berarti 1000 ditambah 1000, jadinya 2000. Lalu kemudian aturan yang kedua adalah sistem penjumlahan. Nah, pada sistem penjumlahan ini biasanya itu terdiri dari 2 huruf atau lebih, dan di belakang huruf pertamanya ini nilainya lebih kecil, jadi bisa dijumlahkan. Contohnya, XI ini adalah X merupakan simbol dari angka 10 dan I merupakan simbol dari angka 1. Dan jika dijumlahkan menjadi angka 11, berarti nilai XI adalah 11. Lalu yang kedua adalah ada L, X, XP. Ini jika dijabarkan yaitu 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5, jadinya adalah 75. Jika kita menambahkan suatu lambang, kita harus menambahkan dengan simbol angka yang terdekat, misalnya P dengan I atau X dengan I. Jadi kalau kita menjumlahkan dengan angka L dengan I itu tidak bisa karena jaraknya sangat jauh. Jadi kita bisanya cuma menggunakan jarak yang terdekat. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah sistem pengurangan. Nah, sistem pengurangan ini terdiri dari 2 huruf atau lebih di belakangnya yang nilainya lebih besar. Jadi, kita bisa mengurangkan angka belakang dikurangi angka depan. Jadi, IX itu sama dengan 10, yaitu ini dikurangi 1. 1 merupakan nilai dari simbol I. Jadi jika dikurangkan adalah 9. Jadi nilai dari IX itu merupakan 9. Yang kedua adalah XL. XL ini berarti 50 dikurangi 10. Nah, hasilnya adalah 40. Jadi nilai dari XL adalah 40. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem campuran. Nah, pada sistem campuran ini kita dapat menggabungkan ketiga sistem sebelumnya, yaitu sistem pengulangan, sistem pengurangan, dan sistem penjumlahan. Nah, ini adalah contoh soalnya. D, C, C, L, X, I ini memiliki nilai berapa? Jadi kita harus menjabarkan terlebih dahulu. D, C, C, L, X, 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 X ini merupakan sistem dari pengulangan. Jadi, jika dijumlahkan adalah 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 1. Jadi, jika dijumlahkan adalah 70 ditambah 80. Hasilnya ditambah 80 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 781. Terdapat aturan-aturan khusus dalam mengerjakan angka Romawi, yaitu yang pertama adalah pengulangan hanya bisa dilakukan pada I, X, C, dan M. Sudah saya bilang tadi bahwa aturannya itu adalah hanya I, X, C, dan M. Karena apa? Karena I, X, C, dan M ini tidak mengandung angka 5. XXX ini benar dan LL ini salah. Yang kedua adalah pengurangan dan penjumlahan hanya berlaku pada bilangan yang berdekatan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa jika angkanya tidak berdekatan itu tidak bisa digunakan. Jadi contohnya adalah IV itu kan angkanya berdekatan nilainya. Jadi kalau CI ini tidak bisa karena angkanya tidak berdekatan.
Lalu yang ketiga adalah untuk bilangan yang lebih dari 500 terjadi pengulangan dengan menambah garis di atas bilangan Romawi tersebut. Jadi contohnya adalah seperti ini. V merupakan simbol dari angka 5. Jadi jika ditambah garis di atas bilangan Romawi ini, jadi nilainya berubah, yaitu jadi 5.000. Nah, dari aturan khusus tadi, sekarang kita mengerjakan contoh soal untuk mengetes apakah kalian sudah memahami atau belum. CDLVI merupakan lambang bilangan yang cacahnya adalah berapa nih jawabannya? Jadi jawabannya adalah 456. Nah, di sini bisa kita jabarkan bahwa CDLVI ini CD-nya ditaruh di depan karena C dan D ini merupakan sistem dari pengurangan. Jadi D dikurangi C, yaitu D 500 dikurangi dengan 100 memiliki nilai 400, lalu L memiliki nilai 50, V memiliki nilai 5, dan I memiliki nilai 1. Jadi jika dijumlahkan adalah 456. Lalu soal yang selanjutnya, lambang bilangan Romawi dari 895 adalah berapa nih lambang bilangan Romawi 895? Jadi jawabannya adalah D, C, 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 X, C, V. Nah, dari sini kita dapat menjabarkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah 800. 800 ini kalau dijabarkan berarti 500 ditambah 300. Lalu yang selanjutnya adalah 95. Pada 95 ini dapat kita jabarkan bahwa 95 ini 90 ditambah 5. Jadi jika kita membuat angka Romawi dari nilai ini, yaitu 500 merupakan nilai dari simbol D, 300 ini merupakan 100 ditambah 100 ditambah 100, jadinya memiliki simbol CCC, dan 90 ini merupakan 100 dikurangi 10, yaitu XC, dan 5 tentunya V. Jadi jika digabungkan berarti DCCCXCV. Jadi itulah tadi pemaparan materi tentang bilangan Romawi dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.